A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menggerakkan hati-hati kita sehingga kita bisa berkumpul di taman-taman syurganya. Bahagia mudah-mudahan kumpul di taman-taman syurga. Semoga taman-taman syurga ini menjadi jembatan kita untuk bisa benar-benar beristirahat nanti kelak di syurganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak yayasan maupun sekolah serta guru-guru kami yang ada di sini, terutama Bu Ranti dan Ustaz Mario yang telah menjadi jembatan kami bisa bersilaturahmi dengan bunda-bunda sekalian. Alhamdulillah, senang sekali, bersyukur sekali kepada Allah. Kami berdua yang dulunya adalah berdosa, hari ini diizinkan untuk bisa bersilaturahmi dengan bunda-bunda sekalian, bukan karena kami yang hebat, tapi karena Allah yang menutupi aib-aib kami. Kita yakin kalau semua aib kita dibuka sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku yakin kajian hari ini pasti bubar. Kenapa? Sedikit saja dibuka oleh Allah aib kita, tak akan ada orang yang mau dekat-dekat dengan kita. Sepakat? Tidak usah dengan orang lain, dengan pasangan saja. Sedikit saja aib kita, keburukan kita, dosa-dosa kita di masa lalu dibuka oleh Allah, maka aku yakin pasangan pun akan jauh dari kita. Maka kita bersyukur kepada Allah sebagaimana kita mengimani janjinya. La in syakartum, dan pintar. Bareng-bareng boleh? La in syakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur, benar kata Ustaz, tempe hangat pakai nasi hangat itu terasa sangat nih. Wala in kafartum, walau bisa makan steak yang mahal, pakai baju yang mahal, tapi kufur, tidak bersyukur terhadap begitu banyak nikmat yang Allah berikan, buta mata, buta hati, maka akan diberikan perasaan was-was, perasaan sedih yang tak terkira, perasaan kecewa yang tidak ada habisnya. Kenapa? Karena kita gagal menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa akhirnya Yunda dan Kodenis memutuskan untuk hijrah? Karena pada saat itu kami sadar telah menjadi seburuk-buruk manusia. Padahal Allah telah angkat derajat manusia di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Manusia itu adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kita ini adalah umat terbaik. Pada saat itu
itu Yunda sedang duduk di bangku kuliah semester 4, ngelihat diri berkaca. Masa aku begini umat terbaik, yang kerjanya kupu-kupu, kuliah pulang, gak peduli dengan Palestina, gak peduli dengan persoalan umat, gak peduli ada tetangga kelaparan, gak peduli dengan perasaan orang tua. Masa aku umat terbaik? Tapi yang namanya janji Allah di dalam Al-Quran itu gak mungkin salah, karena Quran ini adalah petunjuk dari Dia yang maha benar, maka gak mungkin keliru kata-kata kuntum khairu ummatin. Manusia kalian itu adalah umat terbaik. Saya berkaca sama diri sendiri. Berarti manusia punya potensi yang pertama, dia punya potensi menjadi baik. Apa bunda-bunda sekalian? Semua manusia punya potensi jadi orang baik. Fitrah kita baik, benar gak? Benar gak fitrah kita baik? Kampung halaman kita di mana pun surga. Kalau kita flashback lagi, Nabi Adam alaihissalam di mana tempat tinggalnya dulu? Di surga. Karena satu dosa dan kesalahan, akhirnya diturunkan Allah ke muka bumi. Dosa kita apa cuma satu, Bu? Banyak. Nabi Adam alaihissalam cuma karena satu dosa, tidak nurut kepada Allah. Allah bilang silahkan nikmati semua yang ada di surga ini wahai Adam. Bahkan aku ciptakan juga Siti Hawa untuk menemanimu agar kamu tidak bosan di dalam surga ini. Silahkan bersenang-senang. Namun satu saja perintahku, jangan kamu dekati buah-buah ini. Karena Nabi Adam digoda oleh syaitan, akhirnya dimakanlah buah ini. Ketika melakukan dosa pun tidak mencari kambing hitam. Jadi ini hikmahnya, kalau kita buat dosa, jangan nyalahin orang lain. Kalau hidup kita sengsara, jangan nyalahin orang lain. Apa doanya Nabi Adam ketika diturunkan dari surga? Ada yang tahu? Rabbana zolamna wa illam taghfir lana lanakunan. Sudah hafal doanya, tinggal diamalkan. Ilmu baru jadi manfaat kalau sedikit yang kita dengar, kita dapetin, kita amalin tuh pelan-pelan. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin, kata Allah. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku telah turunkan satu kitab bil haqq. Yakini kitab itu berisi kebenaran. Apa nama kitabnya, Bu? Al-Quran. Ketika sudah tahu Al-Quran adalah petunjuk huda, petunjuk dalam kehidupan kita, Allah cuma minta satu, sama seperti Allah minta kepada Nabi Adam alaihissalam, fa'budillah. Apa itu artinya? Sembahlah aku, turuti aku, ikuti perintahku, itu maksudnya. Ketika engkau menyembahku, dilanjutin lagi tuh sama Allah, aku cuma minta fa'budillah mukhlishan lahuddin. Mukhlis, apa artinya mukhlis, Bu? Ikhlas. Apa artinya ikhlas, Bu? Apa artinya ikhlas? Gampang diucapkan, sulit diterjemahkan, betul ya? Apa itu ikhlas? Coba Yunda kasih seperti ini gambarannya. Saya udah ikhlas sih sebenarnya nolong si Anu, cuman dianya aja yang masih balas nyakitin saya. Orang seperti ini bisa disebut ikhlas tidak? Karena yang namanya ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas, tidak ada ikhlas di dalamnya. Jadi kalau kita masih nyebut-nyebut saya udah ikhlas kok Yunda, itu orang belum ikhlas. Karena ikhlas itu tidak ada disebut-sebut lagi. Nah, Allah kepengen kita semua ketika kita sudah hijrah di hadapan Allah, Allah cuma minta satu kok, Bu. Fa'budillah, sembahlah aku. Kalau engkau punya permintaan, minta ke aku. Kalau engkau punya hajat, panjatkan kepadaku. Kalau engkau sedang susah, minta kemudahan dariku. Itu makna fa'budillah.
yakin hijrah kita belum ada apa-apanya. Ibu kenal siapa Abdurrahman bin Auf? Tahu siapa? Siapa Bu? Kodenis kenal? Abdurrahman bin Auf kenal? Salah satu orang yang paling kaya, sahabat Nabi yang paling kaya, yang hampir sepertiga hartanya itu untuk Madinah. Orang kaya Bu, tapi lihat ketika beliau hijrah di jalan Allah, beliau dihadapkan pada satu pilihan. Kalau engkau ingin hijrah, maka engkau harus meninggalkan Mekah. Dan semua hartanya Abdurrahman itu diambil. Bu, ini pernah nggak kita kepengen hijrah? Ada orang bilang gitu, kamu harus ninggalin Indonesia dan jangan bawa apapun yang kamu miliki. Pernah nggak Bu kayak gitu? Nggak pernah. Abdurrahman ketika pengen hijrah Bu, dihadapkan pada pilihan yang sangat berat. Abdurrahman, kalau kamu pengen hijrah, kamu tinggalkan ini kota Mekah. Jangan bawa apapun sepeser pun hartamu. Bahkan dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Pada saat itu istrinya pun ditanya, wahai istriku, kalau kamu ingin ikut denganku, maka kita harus pergi meninggalkan Mekah. Pertanyaan saya Bu, istrinya ikut atau enggak Bu? Ikut enggak Bu? Tidak. Ketika hijrah, diusir dari tanah kelahirannya, hartanya tak boleh dibawa dan juga kehilangan istrinya. Seorang diri, Abdurrahman bin Auf, pergi ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, ada seorang saudagar yang kaya raya. Makanya Madinah ini menjadi bumi yang sangat diberkahi oleh Allah. Jadi kalau ada orang butuh bantuan, masyarakat Madinah itu yang paling terdepan. Pada saat Abdurrahman datang ke Madinah, yang menyambut adalah saudagar yang paling kaya di kota Madinah. Karena memang seperti itu. Madinah itu memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan kita. Butuh minum, yang datang yang punya air minum. Butuh buah, yang datang yang punya buah-buahan. Nah, karena ini Abdurrahman adalah seorang saudagar yang kaya raya, maka disambut oleh seorang saudagar kaya raya yang ada di kota Madinah. Datang di sana, apa kata saudagar yang kaya raya itu kepada Abdurrahman bin Auf? Wahai Abdurrahman, kamu silahkan pilih mau istri saya yang mana, nanti saya ceraikan untukmu. Kamu silahkan pakai harta saya yang ini, dikasih tawaran begitu banyak. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dia tidak berharap apapun dari saudagar kaya itu. Dia hanya berkata, di mana saya bisa memulai bisnis di kota Madinah. Hikmahnya apa? Ketika kita hijrah, jangan ngarep-ngarep apapun dari manusia. Kalau masih bisa berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan turunkan kehormatan diri kita dan meminta-minta kepada manusia. Mukhlis salahuddin. Mukhlis, hijrah saja karena Allah. Kalaupun Kodenis bilang kemarin punya pendapatan begitu banyak sebelum hijrah, ketika hijrah jadi jualan kaos kaki. Kalau dari segi mental pasti sangat malu, benar ya saya? Kalau bicara mental, aduh, saya dulunya CEO, dulu gaji saya begitu banyak. Ketika hijrah di jalan Allah, harus jalan kaos kaki, harus jadi kurir JNT, nganterin paket orang panas-panasan, diremehin orang, dihina orang, tapi nggak ngarep-ngarep sama siapa. Itulah the real mukhlis, ikhlas, melakukan sesuatu hijrah hanya karena Allah. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan sekalian janji Allah, maka dia akan dapat di Allah dan Rasulnya di hadapannya. Kalaupun dia kekurangan, Allah yang akan mencukupinya. Kalaupun saat ini dia merasa putus asa, Allah yang akan bukakan jalan keluarnya. Jadi jangan ngarap-ngarap kepada siapapun. Itu yang pertama. Kemudian ketika Yuda tahu ayat ini, oh, berarti saya harus hijrah. Kenapa harus hijrah? Karena ternyata janji Allah kepada yang orang hijrah itu ada dua. Ada berapa, Bu? Dua. Orang yang hijrah di hadapan Allah dijanjikan yang pertama tempat hijrah
hijrah yang sangat luas. Apa Bu? Tempat hijrah yang sangat luas. Yang kedua, rezeki yang sangat banyak. Kita ulang. Satu, tempat hijrah yang sangat luas. Dua, rezeki yang sangat banyak. Apa benar kata Yunda? Baik, kita lihat. Tempat hijrah yang sangat luas. Ketika Yunda memutuskan untuk hijrah di jalan Allah, itu circle pertemanan dan lingkungan pasti harus diganti oleh Allah. Semua teman-teman musuhin Yunda pada saat itu, Bu. Yunda dikatain soalin, kayak mau kiamat besok, kayak mau mati besok. Padahal emang kita gak ada yang tahu mati kapan ya Bu ya. Ya biarin aja. Circle yang tadinya kurang baik, janji Allah bagi siapa yang hijrah akan diganti dengan circle yang jauh lebih baik, jauh lebih positif. Walaupun kita demen banget nih temenan sama teman-teman kita yang lama, kata Allah teman-teman yang itu kurang baik. Jadi Yunda kalau hijrah tenang aja. Nanti aku kasih circle lingkungan teman-teman yang baik. Pada saat Yunda ditinggalkan, bahkan oleh orang tua pada saat itu belum mendukung hijrahnya Yunda. Jadi kalau mau pakai gamis itu mesti diam-diam. Jadi nggak diizinkan. Kalau pakai kaos kaki itu mesti diam-diam. Karena pada saat itu sedang marak isu terorisme. Jadi orang tua itu sangat khawatir Yunda mengikut paham-paham yang kurang benar. Padahal tidak begitu adanya. Bagaimana kita sebagai anak meyakinkan kalau kita berada di jalan yang benar? Ketika kita hijrah di jalan Allah, maka kita juga harus hijrah lisan. Apa Bu? Hijrah lisan. Yang dulunya kita anak yang sangat membangkang orang tua, kita tunjukkan dengan cahaya iman, dengan kelembutan Islam. Bukannya kita melawan, kita semakin santun kepada orang tua. Orang tua melihat. Kita hijrah perbuatan. Yang awalnya kita malas banget kalau disuruh orang tua tuaru. Begitu hijrah, kita tunjukkan cahaya Islam, kelembutan Islam. Mari Mak, biar Mbak yang bawa, biar Mbak yang belikan. Orang tua melihat, kok anak saya setelah hijrah, kok jadi lebih santun. Kok anak saya setelah hijrah kok lebih sayang sama saya? Bukan untuk menunjukkan kita yang lebih baik dan hebat, tapi untuk menunjukkan karena Allah, karena Islam. Itulah saat yang tepat bagi kita semua untuk mengatakan, saya seperti ini Bu, saya seperti ini Pak. Ini karena cahaya Islam. Ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kita ini adalah agent of change, agen perubahan. Kita adalah duta Islam. Mungkin orang yang beragama di luar Islam tidak baca Quran. Dia melihat Quran pada diri kita, betul gak? Kalau yang sering pegang Quran aja kasar, Bu, apa pikiran mereka? Maka kita ini adalah duta-duta Islam. Bahkan dikatakan kita akan mati kerdil. Ini yang selalu dinasihatkan oleh suami saya, Ustaz. Kita akan mati kerdil apabila ketika sehari-hari kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Namun kita akan mati besar kalau kita sehari-hari memikirkan kemaslahatan umat. Terutama pada saat ini kita memberikan air mata untuk Palestina. Kita berjihad, yang punya harta jihad dengan harta untuk Palestina. Loh kok Teh Yunda jauh-jauh ke Palestina? Di Indonesia juga banyak yang susah. Ibu-ibu, jangan membenturkan satu amal dengan amal yang lain. Di Indonesia kita bantu, kita peduli. Apalagi yang ada di Palestina, ya Bu ya. Stigma-stigma pemikiran seperti itu tuh harus dirubah. Ngapain jauh-jauh mikirin Palestina Teh Yunda? Tuh di Indonesia banyak yang kelaparan. Tetangga juga suara perutnya kedengaran. Tenang, kita bantu yang ada di Indonesia, apalagi yang di sana. Yang di sana saja kita bantu, apalagi yang di Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Nikmatnya hijrah itu kita jadi punya tujuan hidup. Bu, ini saya rasakan pribadi sendiri. Dulu sebelum Yunda hijrah, Yunda itu merasa malas banget hidup. Kayaknya cuman bangun pagi, kerja,
habis itu sudah main, habis itu besoknya kerja lagi, istirahat tidur, besok seperti itu lagi, tidak merasakan nikmatnya hidup. Kalau kepengen hidup menjadi lebih bermakna, hidup kita menjadi lebih hidup, maka jadilah manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya kata Rasul itu, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat. Itu bukan cuma sekedar hadis biasa. Itu mengajarkan kita kalau kepengen hidup bermakna, ayo hidup untuk orang lain. Jangan cuma mikirin, aku bahagia nggak ya? Aku sudah bahagia nggak ya hari ini? Coba pikirin, sudah berapa banyak orang yang aku bahagiakan. Allah tidak akan lupa pada wajah yang hampir menangis, lalu engkau buat mereka tersenyum. Betul Bu? Allah tidak akan pernah lupa pada perut yang pernah kelaparan, lalu engkau memberikan makanan hingga dia kenyang. Betul Bu? Allah tidak akan pernah lupa orang yang dalam pakaiannya kurang rapi, engkau berikan pakaian terbaik agar dia merasa lebih nyaman dengan dirinya. Allah tidak pernah lupa dengan sedikit kebaikan yang ibu berikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang ibu-ibu berikan itu untuk diri ibu-ibu masing-masing, bukan untuk yang lain. Jadi kalau kita sedekah, kalau kita berjihad dengan harta, itu jihad akan kembali untuk diri kita sendiri. Yuda merasakan nikmatnya hijrah itu, jadi punya tujuan hidup, jadi senang hidup, nggak kepengen mati, nggak kepengen putus asa. Kenapa? Punya tujuan yang jelas. Ngapain saya hidup? Makanya waktu awal-awal hijrah, Yuda belajar sama Musyaifah, dikasih Al-Uqdatul Kubra, 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama, dari mana kamu berasal, Dek? Ya Yuda sudah tahu sih, Yuda berasal dari Allah. Untuk apa kamu diciptakan, Dek? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Yuda bilang. Dari segi teorinya paham, tapi maknawi, makna yang lebih dalam belum paham. Dan setelah ini kamu mau kemana, Dek? Ya Yuda yakin bakal mati sih, cuma tidak benar-benar yakin apakah ketika nanti mati akan pulang ke tempat yang penuh kenyamanan abadi atau siksa yang abadi. 3 pertanyaan mendasar ini Bu, benar-benar harus kita jawab dengan makna yang penuh benar. Yang pertama, dari mana kita berasal Bu? Dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tegur kita setiap hari. Setiap hari tetangga kita mungkin di toak masjid, mungkin di dekat rumah kita ada saja yang meninggal. Pasti masjid mengumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Fulan binti Fulan. Bu, suatu saat nama kita bakal tersebut gak? Pasti. Kita ini berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Pertanyaannya, kembalinya sudah bawa bekal belum? Itulah yang akhirnya memutuskan Yuda untuk hijrah. Karena yang namanya kalau bicara tentang kematian Bu, ada 3 rahasia kematian Bu. Ada yang tahu? Apa rahasia kematian yang pertama? Waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya waktu mati kita dirahasiakan, Tayunda? Supaya kita terus fastabiqul khairat, gak merasa puas dengan amal kita, terus berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, menepis segala letih dalam beramal soleh. Kenapa? Karena gak tahu kapan waktu kita mati. Ketika lagi capek dakwah sama Pak Denny seperti ini, kemarin baru pulang dari Papua malam, tengah malam baru pulang dari Papua. Pagi ini sudah harus nyetir sendiri karena tim pada libur. Kalau mau dibilang capek Bu, cuman karena tahu rahasia kematian yang pertama adalah waktunya dirahasiakan, saya nggak mau ya Allah. Pada saat saya berhenti dakwah, inilah hari terakhir saya hidup, saya nggak mau ya Allah berangkat. Ketika kita malas baca Quran juga kayak gitu
kenapa waktu kematian dirahasiakan oleh Allah? Agar kita terus dalam kebaikan, terus dalam ibadah. Apakah kamu mengira seorang penghafal Al-Quran meninggal ketika dengan mushafnya? Apakah kamu mengira dia hanya membaca Al-Quran semalam saja? Tidak. Dia telah bersama Al-Quran seumur hidupnya. Seseorang hanya akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Boleh diulang, Bu? Seseorang hanya akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Maka pilihlah kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga itu menjadi amal utama kita di hadapan Allah. Yang kedua, rahasia kematian selain waktu, tempatnya dirahasiakan. Kita nggak tahu di mana kita bakal mati, nggak bisa request. Makanya kemanapun kita pergi, senyum, senang, semangat, ikhlas, ridho. Karena nggak tahu belahan bumi yang mana yang akan tempat kita nanti terakhir kali mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gak ada yang tahu. Maka senang saja, pergi kemana senang. Yang ketiga, Allah merahasiakan bagaimana kita mati, cara. Makanya tadi udah bilang, perbanyak kebiasaan-kebiasaan yang baik, karena itulah yang akan menghantarkan kita pada mati husnul khatimah, mati dalam keadaan yang terbaik. Nikmat sekali hijrah kok, Bu. Walaupun kayaknya orang yang hijrah itu tersiksa, enggak. Mungkin orang melihat dia tersiksa. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, kita merasa kasihan, Bu, dengan mereka. Tapi kalau boleh Yunda buka, mereka yang kasihan dengan kita. Kenapa bisa seperti itu, Teh Yunda? Mereka dibom mati dalam usia muda, belum punya dosa. Usia 3 tahun hafal Al-Quran. Kalau mati perginya kemana, Bu? Surga, insya Allah menanti mereka. Kita di sini apa kabar imannya, Bu? Kita kecucuk jarum pentol saja nangisnya udah luar biasa. Kita dicuekin suami aja udah berbesuni kan gitu kalau kata orang Jawa. Sudah nangisnya Masya Allah. Makanya bukan mereka yang merugi, Bu, kita yang merugi. Kenapa Allah pilih Palestina? Karena tauhid mereka, keimanan mereka jauh melebihi kita. Kita bilang mereka terjajah, secara fisik ya mereka terjajah, tapi secara jiwa, secara iman mereka merdeka lebih dulu daripada kita. Sedangkan siapa yang terjajah, Bu? Kita terjajah oleh 3. Yang pertama, kita terjajah oleh hawa nafsu kita sendiri. Betul? Sibuk mikirin mau makan apa ya hari ini. Ini pasti udah pada mikir nih. Pulang dari sini kemana ya? Enaknya ke mall mana ya, Teh Yunda? Jeng, abis ini makan apa ya? Enaknya bakso, mie ayam, es cendol, ya kan? Ini kita. Sementara di sana boro-boro mikirin makan, Bu. Ya, tauhid saja, saling mentalkin antara kakak beradik agar sukses masuk surganya Allah. Kita sangat jauh keimanan dibanding mereka. Ya, Bu ya. Maka bunda-bunda yang dirahmati Allah, dengan hijrah kita jadi lebih tahu tujuan hidup. Dengan hijrah kita jauh lebih menghargai penciptaan Allah atas diri kita. Bahwasannya kita punya misi besar hidup di dunia ini, bukan cuma makan, tidur, bekerja, kemudian menikah, tidak. Kita punya misi besar. Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas, menyuruh kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf, mengatakan kebenaran pada manusia, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang maksiat, dari apa yang dilakukan Israel kepada Palestina, Zionis kepada Palestina, wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, sambil kita tolong yang lain, sambil terus kita memantapkan hati, memperbaiki diri, meningkatkan iman kepada Allah sehingga layak diakui sebagai hamba Allah. Apa benar kita hamba Allah? Coba jawab pertanyaan Indah. Benar kita hamba Allah, Bu? Kata siapa, Bu? Kata kita. Betul nggak? Allah lah yang mengetahui siapa yang benar-benar menjadi abdi, hambanya Allah. Terakhir penutup,
Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Gak perlu khawatir diuji, karena memang fitrahnya kita hidup untuk diuji. Quran surat Al-Mulk ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Yo, yang punya harta, jihad dengan hartanya. Yo, yang punya followers, gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk menyampaikan kebenaran. Karena diam di hadapan kejahatan adalah kejahatan. Kita diam ketika saudara kita dibantai, itu adalah kejahatan. Mari Bu, bersama-sama, mari kita lakukan bersama-sama, sampaikan, suarakan kebenaran tentang Palestina. Karena Allah akan meminta pertanggungjawaban. Hartamu ketika saudaramu butuh, kamu gunakan untuk apa? Followermu ketika saudaramu butuh, kamu gunakan buat apa? Dirimu masih sehat, bisa angkat tangan berdoa memohon kepada Allah, tapi kamu tidak lakukan itu, aku yakin setiap diri kita, tubuh kita, apapun yang kita kerjakan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mari sekecil yang bisa kita lakukan, berdoa untuk Palestina, belajar sejarah tentang Palestina agar menguatkan diri kita. Karena salah satu pembodohan di dunia ini adalah lumpuhnya akal manusia. Ketika kita gampang di brainwash oleh berita-berita lokal, berita-berita luar, oh Palestina itu yang jahat, oh Hamas itu yang begini. Bu, yang membuat Islam runtuh selain dari faktor internal, eksternal, itu karena kita nggak mau belajar. Maka perintah kepada Rasul juga yang pertama apa Bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar, berdoa, berjuang, mari lakukan peran kita masing-masing. Insya Allah, Allah melihat sekecil apapun itu dan tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya. Alhamdulillah kita telah dengarkan ya sharing terkait dengan bagaimana imannya berhijrah. Sekaligus tadi kita mendapatkan motivasi ya, agar supaya kita tidak putus-putusnya mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, memberikan bantuan perjuangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Nah, kalau ini sudah juga, tentunya saya yakin ada beberapa orang yang ingin bertanya ya, terkait dengan apa yang Pak Khalid dan Teh sudah sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu, ya kita coba akan pergunakan waktu beberapa menit untuk melelang. Ini tanggal yang tentunya sudah ditandatangani oleh Kodenis. Ya. Tadi Kodenis sudah laku satu, ya, 2 juta rupiah sudah laku. Nah ini masih ada banyak sebenarnya, tapi yang ditampilkan di sini ada 3 nih. Kita ini lelang dan nanti akan diserahkan langsung oleh Kodenis bagi pemenang lelang tentunya. Baik, kita mulai.